Faqala ya Rasulullah, ista'malta fulanan wa lam tasta'milni. Wahai Nabi, wahai Rasul, mengapa engkau mentauliah fulan sebagai pejabat di salah satu negeri, namun engkau tidak mengangkat aku sebagai pejabat, tidak memberikan tauliah kepadaku. Kenapa? Sahabat tadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, Qala innakum satarawna ba'di atharatan, fasbiru hatta talqawni. Sesungguhnya engkau pasti akan melihat, mendapati setelah aku wafat nanti adanya atharah. Antum sudah tahu makna atharah, yaitu sikap tamak dalam urusan dunia, mendahulukan dirinya, kepentingan diri dan keluarganya, teman-temannya. Fasbiru hatta talqawni. Sabarlah kalian menghadapi kondisi itu sampai kalian berjumpa denganku. Nah. Negeri Islam semakin luas pada waktu itu. Dua orang sahabat meminta jabatan. Apa jawaban Nabi? Inna la nu'ti hadzal 'amala ahadan sa'alahu aw harisa 'alaih. Sesungguhnya kami dalam Islam, ini sistem Nabi, sunnahnya Nabi. Kami, kata Rasulullah. Kalau Rasul mengatakan kami, maksudnya dalam Islam ini, aturan Islam, syariat Islam, bahwa kami tidak memberikan jabatan ini kepada seorang pun yang memintanya atau berambisi mendapatkannya. Nah, dengan ini, benarkah cara demokrasi ikut mengundi? Bid'ah. Ya, memperjuangkan Islam melalui pengundian.
Kata orang Indonesia pemilihan umum. Ini bukan bagian dari Islam. Karena seorang yang sudah meminta jabatan, meminta saja kepada sultan, tanpa memuji dirinya, tanpa mencari pengikut, penyokong, tanpa mengeluarkan biaya uang, ceramah sana, ceramah sini, menunjukkan bahwa dirinya seorang yang mampu memegang amanah jabatan. Nah, sahabat ini hanya mengatakan, ya Rasulullah, jadikan kami berdua ini sebagai pemimpin atau penguasa di daerah yang telah Allah berikan untuk engkau, di negeri yang Allah bukakan untuk engkau. Maka Rasul menyatakan, kami tidak pernah memberi jabatan kepada seorang yang memintanya. Kalau ada di zaman ini orang yang meminta jabatan, walaupun dengan alasan ingin menegakkan syariat Islam, ingin memenangkan kaum muslimin, salaf dahulu takut kepada jabatan, menghindar, menjauh dari jabatan, dari tauhid. Barakallahu fikum. Kalau ada di zaman ini yang ingin mencoba, kata dia, memperjuangkan Islam melalui undi, pemilu, demokrasi, ketahui itu adalah dusta. Ketahuilah bahwa itu adalah dusta, kadzibun. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah menjawab dengan jawaban ringkas, singkat. Inna la nu'ti hadzal amala ahadan sa'alahu. Kami tidak akan pernah memberikan dalam agama Islam ini, jabatan ini, kekuasaan ini kepada seorang yang memintanya. Apalagi berebut, bersaing, berkompetisi, mencari penyokong, partai. Ini semua bukan bagian dari Islam. Dan kalau kita tahu orang seperti ini, walaupun dia pandai dan fasih membaca Al-Quran, pandai dan fasih berbahasa Arab, mengatasnamakan din dan perjuangan membela din, ketahuilah bahwa itu adalah bid'ah. Bukan dari bagian dari Islam, bukan dari bagian daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah fitnah. Bagian dari fitnah yang akan menyeret kita, menjatuhkan kita kepada kehancuran. Barakallahu fikum. Ya, tetapi penguasa mengilzamkan, mewajibkan mengundi, tidak ada kewajiban mengundi. Barakallahu fikum. Dalam demokrasi tidak ada paksaan. Ya. Kalau dipaksa bukan demokrasi. Kalau dipaksa wajib, berarti sudah bukan demokrasi, otoriter. Dan kalau toh benar, seandainya benar bahwa itu dipaksa, kita tidak boleh taat dalam hal yang mungkar. Barakallahu fikum. Wa ni fid din azzani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan faedah kepada kita dalam bab ini terkait lafaz wa asaratin alaina. Perhatikan lafaz wa asaratin alaina. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wal muradu anna tawa'iyatahum liman yatawalla alaihim la tatawaqqaf ala isalihim huquqahum bal alaihim at-ta'atu walau mana'ahum haqqahum. Maksud dari hadis ini wa asaratin alaina, untuk kita tetap taat kepada waliul amr walaupun terjadi asarah alaina. Kata Al-Hafidz, maksudnya adalah ketaatan kita kepada waliul amr tidak bergantung kepada apabila waliul amr memberikan hak-hak kita. Barakallahu fikum. Boleh taat kalau waliul amr
Kalau waliul amr tidak memberikan hak kita, berarti kita tidak taat. Enggak. Justru makna hadis tetap wajib taat walaupun waliul amr mencegah, melarang, tidak mau memberikan hak-hak kita. Harga gula naik, bensin, petrol naik, beras naik juga, sekolah mahal, pajak ini, pajak itu. Nah, barakallahu fikum. Tetap. Tadi ada pertanyaan, bagaimana seorang yang hidup di negeri kufar, apakah tetap taat kepada penguasa yang kafir itu tadi? Dalam misalkan ada traffic light, ya, jawabannya tetap taat yang seperti itu. Ya. Kalau mau mengemudi kendaraan driver, mesti ada rukhsah, surat izin mengemudi. Nah, tetap taat yang seperti itu, karena itu sifatnya kemaslahatan ammah, kepentingan umum. Jadi tidak dibenarkan traffic light merah, terjang saja, lewat. Ya, kenapa? Pemerintah kafir, tidak boleh taat. Nah, tetap. Nah, ikuti. Nah, ya. Had laju, batasan kecepatan sekian, 80 km per jam. Ya. Dia driver mudi sampai 150 km. Kayaknya enggak, Bang. Kufar. Nah, bukan demikian. Lalu bagaimana jalan keluarnya bagi yang hidup di negeri kafir? Tadi sudah ada jawabannya, yaitu hijrah. Semalam ada yang bertanya, saat ada saudara kita tinggal di Korea, bekerja di sana, dan sulit baginya untuk melakukan sholat Jumat. Untuk datang ke masjid, perjalanan hampir 3 jam. Nah, barakallahu fikum. Kif jalan keluarnya? Jalan keluarnya pulang ke Malaysia. Tinggal bersama muslimin di Malaysia. Maisha, kehidupan, alhamdulillah. Di Malaysia bisa berniaga, bisa ini, bisa itu. Macam-macam. Alhamdulillah, nikmat. Terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda jangan menjual agama untuk sesuatu duniawi. Menjual agama. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di masa fitnah, seorang menjual agamanya dengan sesuatu duniawi. Dia hidup bersama kufar. Dilarang dalam Islam. Berangkat ke negeri kufar. Dilarang dalam Islam, kecuali dengan persyaratan-persyaratannya. Sampai kesulitan sholat Jumat, sholat Id. Anak-anaknya sulit sekolah. Sekolah bersama kufar. Nah, demi dunia, Anda telah menjual agama, menjual akidah, menjual ibadah untuk sesuatu duniawi yang kecil, yang hina. Maka sabar hidup bersama muslimin. Sabar hidup di tengah-tengah umat Islam, pemerintah muslim. Walhamdulillah. Nah. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil pernyataan beberapa ulama. Qala wa fil hadithi hujjatun fi tarkil khuruji ala sultan walau jara. Dalam hadis ini ada hujjah yang sangat kuat tentang larangan untuk melakukan khuruj, pembangkangan, pemberontakan kepada penguasa walaupun zalim. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi bukan kata Wahabi, ya, bukan kata Salafi. Al-Hafidh Ibnu Hajar mazhabnya apa? Syafi'i. Nah, beliau hidup 3 abad sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Bagaimana menjadi Wahabi sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir? Nah, barakallahu fikum. Hadzal Hafidh Ibnu Hajar mengatakan demikian. Jangan kemudian para dai ahli sunnah dikatakan ini adalah penjilat penguasa, kaki tangan penguasa,
intelijen penguasa, sultan. Alhamdulillah. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan. Bahkan kata beliau, وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاءِ. Naam, barakallahu fikum, masyaallah alaih. Mudah-mudahan jadi anak saleh. Anak-anak ikhwan Allah ibadah. Barakallahu fikum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahkan ulama telah berijma'. Sepakat ulama mazhab Hambali, yang Syafi'i, yang Maliki, ya. Kecuali yang Syi'i, yang Khariji, ya. Kata Al-Hafidz, waqad ajma'a, telah sepakat ijma' para ulama bahwasanya tetap wajib kepada penguasa al-mutaghallib, yang berhasil berjaya menjadi penguasa, menjadi sultan, walaupun dengan cara kudeta, pemberontakan. Seperti sekarang yang terjadi di Mesir. Ya kan? Yang pertama, Mursi menjadi presiden dengan undi. Menang dia, berjaya. Kemudian digulingkan, dijatuhkan, diberontak oleh militer. Maka sekarang militer yang berkuasa. Kata syubhat khawarij sekarang ini, ikhwan muslimin, tak boleh taat. Tidak dibenarkan taat kepada penguasa yang seperti ini. Sebagai penguasa dengan cara yang batil. Nah, langsung jadi penguasa dengan cara yang hak. Begitu. Atau dengan cara yang batil, demokrasi. Bahkan sebelumnya, ketika kalian menjatuhkan Husni Mubarak dengan cara demo, membangkang, ini batil atau hak? Kemudian dilanjutkan kepada batil yang berikutnya, demokrasi. Datang dari Yahudi. Demokrasi dari mana datangnya? Dari Yahudi. Hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Islam menyatakan hukum dari Allah, untuk Allah. Allah yang menentukan hukum. Syariat. Demokrasi mengatakan la. Rakyat, suara mayoritas. Terbanyak apa yang mereka inginkan. Maka itu hukum. Baru antum menempuh berjaya dengan demokrasi. Batil. Semestinya dengan keyakinan antum dan manhaj antum, antum adalah walul amr yang tidak boleh ditaati. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Padahal ahlus sunnah, ulama ahli sunnah, baik yang ada di Mesir maupun yang ada di luar Mesir, di Saudi Arabia, ketika ikhwanul muslimin berhasil berjaya menjadi penguasa, mereka mengatakan wajib untuk taat. Coba ahli sunnah, adil, ilmiah. Ya Syekh, ikhwanul muslimin penguasanya. Nah, wajib taat dalam hal yang ma'ruf. Nah, semestinya mereka bersyukur kepada ahli sunnah. Nah, berterima kasih kepada ulama ahli sunnah. Nah, ulama kita berhujjah bagaimana peristiwa Al-Ma'mun. Penguasa yang menyokong bid'ah dan ahlul bid'ah. Tapi tetap Imam Ahmad mengatakan wajib as-sam'u wa ta'ah. Maka sekarang kita mengatakan, walaupun penguasa yang sekarang, sultan yang sekarang, presiden yang sekarang, yang berkuasa, berjaya dengan cara yang batil, yaitu dengan pembunuhan, pemberontakan. Setelah mereka berhasil, berjaya, wajib as-sam'u wa ta'ah. Tidak boleh mencela, memprovokasi rakyat, membenci pemerintah melalui mimbar-mimbar, melalui demonstrasi dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Maka siapa yang mengatakan ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qad ajma'al ulama, telah berijma' ulama ala wujub ta'ati sultan al-mutaghallib. Al-mutaghallib itu apa maknanya? Menang dengan paksa. Menang dengan pemberontakan, pembangkangan, pembunuhan.
dia berjaya. Ini makna al-mutaghallib. Ulama berijma. Maka semestinya ikhwanul muslimin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait darah kaum muslimin dan menyerukan untuk taat kepada walil amr agar segera berhenti pembunuhan-pembunuhan, pembantaian kaum muslimin sehingga umat Islam bisa beribadah dengan tenang dan aman. Barakallahu fikum. Kita selesai dari hadis atau bab yang kedua. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan bab yang ketiga. Qala bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam halaku ummati ala yaday ughaylimatin sufaha. Bab tentang pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku ini akan hancur, binasa melalui kekuasaan ughaylimah sufaha. Nah, ughaylimah sufaha. Nah, ughaylimah adalah sirah tasghir dari ghilmah. Ghilmah jamak dari ghulam. Nah, perhatikan ada 3 kata. Ughaylimah, ada ghilmah, ada ghulam. Ughaylimah jamak. Juga ghilmah jamak. Apa bedanya ughaylimah dengan ghilmah? Kalau ughaylimah sirah tasghir, seperti Abdullah ada Ubaidullah. Ya. Abdullah dengan Ubaidullah. Ubaidullah tasghir dari Abdullah. Nah, paham makna tasghir? Nah, tasghir dari kecil, saghara, kecil. Nah, Ubaidullah. Fadil, Fudail. Fadil diberi nama Fudail dan seterusnya banyak. Nah, Hamid, Humaid dan seterusnya banyak. Ughaylimah tasghir dari apa? Ghilmah. Ghilmah adalah lafaz jamak. Mufradnya, tunggalnya ghulam. Nah, barakallahu fikum. Kenapa disebut ughaylimah? Kok tidak pakai ghilmah? Apa makna ghilmah atau makna ghulam? Ghulam itu anak kecil yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh, yang belum bisa berpikir dengan baik. Belum bisa memilih dengan tepat. Ini ghulam. Nah, ghilmah jamak dari ghulam. Sudah ghulam diperkecil ughaylimah. Jadi sangat-sangat ini safih. Dungu kata orang sini, bukan bodoh lagi, dungu. Bisa dibedakan antara bodoh dengan dungu. Bodoh kalau anta beritahu dia, bujuk, ada jahil. Tapi kalau safih, ada Allah musta'an. Nah, safih ini sulit diberitahu, sulit dinasihati, sulit menempatkan suatu perkara pada tempatnya. Ada safih. Ghulam, rata-rata ghulam seperti itu. Tidak bisa memilih mana yang baik. Sering mengambil sikap, keputusan, kebijakan yang sangat kontroversial. Ghulam. Barakallahu fikum. Tadi itu anak kecil. Ghulam. Karena banyak ghilmah. Untuk menunjukkan bagi, itu ughaylimah. Jangan seperti ughaylimah.
mengambil keputusan, sikap-sikap, ambil ini lempar sana. Ambil ini lempar ke situ. Ini ulang. Ini sekarang pembahasannya. Halaku ummati ala yadai ughailima sufaha. Bisa saja orang sudah dewasa, umurnya sudah baligh. Umur 20 tahun, 30 tahun. Bisa dikatakan hadza gulam. Kalau banyak ini ughailima haula. Karena sahih. Walaupun umurnya sudah 30 tahun, tetapi tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sering mengambil kebijakan yang bisa memudaratkan orang lain. Sering melakukan perbuatan merugikan orang lain. Sampai pada tingkat pertumpahan darah. Hadza sahih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا موسى بن إسماعيل أديب تفضل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي في المدينة ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي كلمة من قريش فقال مروان لعنة الله عليهم كلمة فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت وكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا في الشام فإذا رآهم سلمانا أحداثا قال لنا حتى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم. نعم. قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي. Siapa jaddi di sini? Sa'id bin Amr bin Sa'id. Nah, perhatikan baik-baik. Haddatsana Musa bin Ismail. Qala haddatsana Amr bin Yahya, nama ayahnya. Bin Sa'id, nama kakeknya, jadduhu. Bin Amr bin Sa'id. Qala, kata Amr bin Yahya bin Sa'id, akhbarani jaddi. Siapa jaddu? Kakeknya? Sa'id bin Amr bin Sa'id. Bisa difahami? Nah. Qala kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah. Beliau berkata, siapa qala di sini? Sa'id bin Amr, kakek daripada Amr bin Yahya. Kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah, berarti Sa'id bin Amr bin Yahya seorang tabi'i. Di masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Wa ma'ana Marwan. Disebutkan oleh Al-Hafidz, Marwan di sini adalah Marwan bin Al-Hakam bin Abil As. Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah. Makanya disebut Bani Umayyah. Disebut Bani Umayyah. Ketika di masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan, Marwan bin Al-Hakam dulu gubernur di Madinah. Gubernur Madinah. Qala rahimahullah, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, sami'tu as-sadiq al-masduq. Aku mendengar as-sadiq al-masduq. Yang dimaksud adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang selalu benar, jujur ucapannya dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, berkata, halakatu ummati, kebinasaan umatku, ala yaday ghilmatin min Quraisy. Nah, akan berada di tangan ghilmah. Ghilmah itu jamak atau mufrad? Jamak atau tunggal? Jamak. Mufradnya, tunggalnya? Gulam. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Dalam hadis ini yang datang dengan lafaz ghilmah, bagaimana Imam Al-Bukhari menyatakan ughailima? Perhatikan dalam bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati ala yaday ughailima. Nah, barakallahu fikum. Dari mana lafaz ini sementara dalam hadis yang beliau sebutkan tidak ada? Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz bahwa di sana ada hadis lain yang datang dengan lafaz ughailima. Tetapi hadis itu dalam pandangan Imam Bukhari sahih atau hasan, namun belum memenuhi persyaratan untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Ya, Imam Bukhari memilih hadis-hadis yang eksekutif kelas. Tahu eksekutif kelas? Ya, sanadnya yang sangat luar biasa untuk dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau punya kitab-kitab lain yang persyaratnya lebih mudah, lebih ringan. Ya. Kata orang sekarang bisnis kelas. Iya. Berikutnya. Tapi Sahih Bukhari beliau pilih yang terbaik. Ini baik, terbaik. Pilih yang terbaik. Maksudnya. Ini baik, ini lebih baik, ini terbaik. Ambil lagi yang terbaik. Masuk lagi. Tapi bukan berarti yang tidak beliau masukkan ke dalam Sahih Bukhari adalah hadis dhaif, hadis lemah. Enggak, belum tentu. Nah, oleh karena itu beliau sering menyebutkan hadis yang dalam pandangannya adalah sahih atau hasan. Tidak beliau masukkan dalam Sahih Bukhari, beliau letakkan dalam bab. Disebutkan secara mu'allaq. Ya, jadi judul, tajuk bab. Dari mana? Padahal dilihat hadis-hadisnya nggak ada lafaz ini. Ada dalam hadis lain, riwayat lain. Ya, beliau sebutkan dalam kitabnya yang lainnya. Atau berada dalam hafalan beliau. Nah, paham itu ya kawan? Nah. Perhatikan bagaimana Imam Bukhari, seorang yang teliti dalam menghafal hadis. Beliau tahu hadis ini datang dengan sekian lafaz. Saya memerlukan lafaz ini untuk saya letakkan dalam bab. Tetapi sayang, hadis yang dengan lafaz ini tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam Sahih Bukhari. Nah, akhirnya beliau letakkan secara mu'allaq. Mu'allaq itu tanpa sanad. Di bab. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, halakatu ummati, kebinasaan umatku ala yaday ghilmatin min Quraisy. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa ghilmah ini, ughaillimah tersebut dari Quraisy. Subhanallah. Nah, ini salah satu dalailin nubuwah. Salah satu hadis yang menunjukkan kebenaran kenabian Rasul Nabi Muhammad. Salah satu bukti kebenaran beliau sebagai seorang Rasul adalah berita-berita tentang yang akan terjadi. Nah, bahwa ini adalah manusia yang diwahyukan kepadanya, menerima wahyu. Nah, faqala Marwan, la'natullah alaihim ghilmatan. Marwan yang mendengar hadis ini melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaknat para ghilmah itu tadi. Nah,
Karena Marwan mendengar bahwa umat Muhammad akan binasa melalui mereka. Dengan sebab mereka. Faqala Marwan la'natullahi alaihim ghilmatan. Faqala Abu Hurairah. Lau syi'tu an aqula bani fulan la fa'altu. Kalau memang aku mau, aku akan sebutkan. Siapa dari Quraisy ini tadi? Dari keturunan siapa? Karena keturunan Quraisy banyak. Di antaranya Bani Umayyah. Dari keturunan siapa? Kalau aku mau, kata Abu, aku akan sebutkan. Barakallahu fikum. Di sini Abu Hurairah menahan diri tak mau menyebutkan. Karena khawatir fitnah. Malah jadi sebab fitnah bagi umat. Ditahan oleh Nabi. Oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Fakuntu akhruju ma'a jaddi ila Bani Marwan hina malaku bisyam. Qala fakuntu. Siapa yang mengatakan fakuntu? Dia adalah Amr bin Yahya bin Sa'id. Amr bin Yahya bin Sa'id. Jadi hadis ini perkataan Abu Hurairah sebelumnya, perhatikan baik-baik. Hadis marfu perkataan Rasulullah, halakatu ummati ala yaday ghilmatin min Quraisy. Ini hadis marfu dari perkataan Nabi. Faqala Marwan, ini pernyataan Marwan, la'natullah alaihim ghilmatan. Barakallahu fikum. Marah Marwan kepada ghilmah itu tadi. Ghilmah yang akan menjadi sebab hancurnya umat Muhammad. Faqala Abu Hurairah. Sekarang Abu Hurairah berkata, "Lau syi'tu an aqula bani fulan la fa'altu." Fakuntu akhruju. Siapa qailnya? Yang mengatakan Amr bin Yahya. Ma'a jaddi. Siapa jaddi? Sa'id bin Amr bin Sa'id. Ila Bani Marwan. Hina malaku bisyam. Ketika mereka, aku datang, ya, mendatangi Bani Marwan. Keturunan Marwan. Ketika mereka berkuasa di negeri Syam. Loh, bagaimana? Padahal mereka berkuasa bukan hanya di Syam. Madinah juga. Maka jawabannya karena pusat pemerintahan mereka berada di Syam. Di Damaskus, Syria. Tetapi negeri Bani Umayyah sudah luas. Nah, fahimtum ya akhwan? Qala فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسَى هَؤُلَاءَ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ. Maka barakallahu fikum, kata Amr bin Yahya bin Sa'id, aku pergi bersama kakekku ke Bani Fulan, ke Bani Marwan. Ketika mereka menjadi penguasa di negeri Syam. فَإِذَا رَآهُمْ. Ternyata beliau, kakeknya, mendapati ghilmanan ahdatan. Jadi para gubernurnya, penguasa di negeri ini, di kota itu, ghilman, anak-anak muda. Ahdatan, masih muda umurnya. Qala lana asa haula an yakunu minhum. Mungkin saja ini sekarang yang ada nih, penguasa, gubernur sana, raja sini, raja sini. Ini yang dimaksud dalam hadis Rasul. Nah, qulna anta a'lam. Kami menjawab. Jadi si kakek mengatakan kepada rombongan yang ada, beberapa orang datang ke negeri Syam. Barakallahu fikum. Jangan-jangan, kata Sa'id bin Amr, mungkin ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, tidak mengatakan iya, tapi dikatakan antum lebih tahu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, kalimat halakatu ummati, binasanya umatku, bukan umat Muhammad secara menyeluruh dari dulu sampai hari kiamat, enggak. Tapi yang dimaksud umatku di sini
zaman tertentu di negeri tertentu. Ya. Zaman tertentu di negeri tertentu, tidak merata ke semua negeri dan semua zaman. Ternyata setelah itu muncul Umar bin Abdul Aziz, ya kan, penguasa yang adil. Setelah mereka ini muncul Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang bertakwa. Nah, barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang halakatu ummati. Qala al-muradu bil ummah huna ahlu dzalikal 'asr wa man qarabahum la jami'a al-ummati ila yaumil qiyamah. Yang dimaksud oleh Nabi halakatu ummati, kebinasaan umatku, adalah umat yang hidup pada masa itu atau masa-masa yang dekat dengannya. Bisa difahami? Tidak, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semua umat Rasul sampai hari kiamat. Nah, kemudian ana akhiri dengan faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab ini. Qala wa yu'khadhu min hadzal hadits istihbabu hujranil balda allati yaqa'u fiha idharul ma'siyah fa innaha sababun aw sababu wuqu'il fitan allati yansha'u anha umumul halak. Diambil dari hadis ini sebuah hukum, yaitu istihbab, disukainya seorang untuk meninggalkan negeri yang di sana ditampakkan kemaksiatan, pindah ke negeri lainnya. Tapi negeri muslim ini, bukan berbicara dari negeri kafir ke negeri Islam, itu wajib. Kalau ini mustahab, misalkan seorang tinggal di negeri A, ya, di sana banyak kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, keboliman, pembunuhan, kemudian perzinahan, dan yang lainnya, kesyirikan. Cari negeri yang lebih sedikit fitnahnya, lebih sedikit kemaksiatannya. Kenapa? Karena yang seperti itu, kata Al-Hafidz, merupakan sebab seorang jatuh kepada fitnah, ya, yang nanti akhirnya akan semakin besar, semakin meluas. Subhanallah. Bisa nggak seperti ini kita? Berat. Nah, ini bukan berbicara tentang hukum hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Karena itu apa? Hukumnya wajib. Tetapi ini berbicara tentang di satu negeri Islam, hanya saja ada negeri yang itu lebih baik, kita pindah ke negeri itu. Nah, mustahab hukumnya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala Ibnu Wahab an Malik, tuhjarul ardu allati yusna'u fiha al-munkar jiharan wa qad sana'a dzalika jama'atun minas salaf. Kata Imam Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab an Malik, dari gurunya Malik bin Anas, Imam Malik, bahwa bumi atau negeri yang dilakukan di sana kemungkaran-kemungkaran secara terang-terangan, ya, bukan sembunyi-sembunyi lagi, jiharan, maka ditinggalkan negeri itu. Sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh beberapa ulama salaf, pindah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian di siang hari ini sampai di sini. Kita kembali berjumpa insyaallah ba'dal asar. Seusai sholat asar, antum bisa istirahat, manfaatkan waktu untuk istirahat atau membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.